Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan melihat beberapa cuplikan video suara dari para netizen untuk para pendukung 01 dan 03 yang belum legowo dengan tidak menerima kekalahan capres yang didukung mereka. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat videonya. Kemarin pas acara di GBK rame banyak yang datang, kalian bilang itu orang-orang bayaran. Katanya biar tanggal 14 Februari rakyat yang menentukan. Sekarang giliran rakyat sudah menentukan pilihan, kalian bilang yang menang karena kecurangan. Sebenarnya apa mau kalian? Sekarang malah teriak-teriak KPU tidak netral, curang, semua sudah direncanakan. Kalau memang benar-benar KPU tidak netral melakukan kecurangan, terus apa gunanya para saksi yang sudah kalian turunkan? Yang sudah kalian bayar untuk ikut menjaga di suara di setiap TPS yang sudah ditentukan. Kalian juga sudah tidak percaya dengan orang-orang yang sudah kalian turunkan. Menganggap mereka semuanya tidak kerja, semua hanya tiduran. Mikir kalian. Ngakunya orang cerdas, orang berpengalaman, tapi kenapa tidak bisa menerima sebuah kekalahan? Ngakunya orang paling beragama, paling Islam, paling beriman, seharusnya juga bisa menerima kekalahan 01 juga takdir dari Tuhan. Bukan malah menuduh yang menang karena kecurangan. Sebagai seorang beriman, harusnya ngerti segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Tuhan. Memang harus seperti apa pemilu jujur adil tanpa kecurangan? Apa ketika 01 menang satu putaran, itu baru dibilang pemilu jujur tanpa kecurangan? Seharusnya terima kekalahan dengan lapang dada, itu akan terlihat punya jiwa kesatria. Bukan malah teriak-teriak kata curang, malah terlihat mentalmu tidak lebih dari seorang pecundang. VT ini saya buat untuk pendukung 01, 03, Pak Ganjar, Caimin, dan kalian semua yang tidak setuju dengan unggulnya suara 02. Sekarang kan sudah ada quick count dan real count, dan di situ suara 02 unggul kan. Tapi kalian bilang bahwa suara 02 ini unggul karena ada kecurangan. Bahkan ada tim ses yang bilang ada indikasi kecurangan. Sementara Pak Ganjar juga bertanya-tanya, kenapa suara partai PD ini tinggi tapi suara saya rendah? Ini anomali. Pak Ganjar bilang begitu. Terus Caimin juga menyampaikan jangan percaya dengan quick count, ya kan. Gini ya, kalau boleh saya menyampaikan pendapat saya. Kenapa suara 02 ini tinggi banget? Satu, ada yang namanya silent majority, di mana mereka ini sebenarnya mendukung Pak Prabowo dan Gibran tapi diem aja di media sosial. Bahkan untuk berpendapat sedikit pun mereka enggak, mereka cuma diem tok, cuma nonton tok. Itu banyak. Belum lagi TNI, Polri, Bapak Ibu ya yang enggak main media sosial, itu banyak yang mendukung 02. Belum lagi anak muda yang bahkan tahun ini baru bisa nyoblos. Ini untuk pertama kalinya pengalaman mereka menyoblos, itu rata-rata juga pilih 02. Ya, belum lagi projo atau pendukungnya Pak Jokowi yang lebih condong ke 02 juga ada, ataupun pendukungnya Pak Prabowo yang dari kapan tahun itu juga masih ada yang stay. Belum lagi ditambah dengan pendukungnya Gibran, itu banyak sekali. Terus yang persoalan kenapa suara partai PDI tinggi sementara suara Pak Ganjar rendah? Gini ya Pak Ganjar, kalau menurut saya besar kemungkinan Pak di luar sana itu banyak kawan-kawan PDI yang nyoblosnya memang partai PDI Pak. Atau bahkan orang-orang yang tahunya cuma partai PDI, nyoblosnya partai PDI Pak. Tapi mereka tidak mencoblos presiden yang diusung oleh PDI yaitu Bapak Ganjar. Jadi itu bukan anomali, bukan kecurangan, dan itu sangat mungkin terjadi karena sudah terbukti. Kalau Bapak tahu PSI yang Bapak bilang PSI Kyopo itu, Bapak tahu itu kan, PSI itu bahkan ketuanya adalah Kaisang, yang itu adalah anaknya presiden kita sekarang Joko Widodo, yang sudah sering berkampanye 02, yang itu adalah anak dari cawapres 02, tapi nyatanya suara PSI kecil Pak dibanding PDI. Jadi ya besar kemungkinan banyak orang-orang yang nyoblosnya tuh partai PDI tapi nyoblos presidennya 02, itu mungkin terjadi Pak. Maksudnya ketua PS itu bukan anak tapi adik dari cawapres 02, salah ngomong, mohon maaf. Oke, kita lanjut ya. Dan yang terakhir kita ngomongin soal quick count. Ini banyak juga yang nggak percaya sama quick count, nggak cuma Caimin, dan banyak juga yang beropini begini, quick count yang menunjukkan 02 unggul tuh artinya dimanipulasi karena 02 bayar. Nyatanya ada quick count yang menunjukkan Anies itu unggul, berarti kan bisa dimanipulasi begitu. Tapi mohon maaf, konsepnya nggak begitu. Kalau kamu mau lihat quick count, lihatlah di web resmi kpu.go.id atau Kawal Pemilu, yang itu jelas siapa yang mengelola dan itu sifatnya unggah data. Jadi ada buktinya. Kalau kamu panas, kalau ngono kulkas, bukannya malah mencari quick count mana nih yang nunjukin paslon gue lebih tinggi daripada Pak Prabowo. Jangan gitu konsepnya. Bukan begitu konsepnya.
konsepnya ya. Jadi begitulah ya konsepnya. Jadi kalau kamu panas, kalau ngano kulkas. Sekian, terima kasih. Ada yang ngomong sama aku, kalau Prabowo menang apa yang dapat? Aku tidak dapat apa-apa. Yang penting hati aku dengan keluarga aku senang. Kalau Prabowo menang, aku dengan keluarga aku tidak galak dipimpin oleh wong asing, ya. Yang keturunan wong asing. Kalau Prabowo asli 100%, walaupun nenek do Jawa, maknya wong Manado, baknya keturunan wong Jawa dengan Cino, bukan keturunan asli wong luar, ya. Ada yang ngomong kalau Prabowo jadi presiden akan dinaikkan harga. Dem lah, segala presiden tuh naik galo harga, ya. Ada yang ngomong kaget kalau Prabowo jadi presiden nak berpinjam lagi di IMF. Dem lah, dari zaman Soekarno sampai zaman Jokowi tetap juga minjam, ya, minjam duit. Dari mana duit lagi kalau tidak dipinjam kalau tidak IMF? Kamu ini nak menang dewek baik. Ada yang ngomong 100% di setiap provinsi 01 menang. Dem lah, Lubuk Linggau, ya, Lubuk Linggau kota kecil 100%, ya, 100% Prabowo. Ada yang kosong di TPS. Nah, itu contoh kecil baik. Di Sumatera ini nah cuman 3 baik yang anu dengan 01, selainnya Prabowo. Ada yang ngomong nak pisah dari Pulau Jawa Sumatera. Dem lah, jangan jadi provokator, ya. Tak perlu nak jadi provokator. Kami tetap bersaudara NKRI. Nah, kamu tuh jangan demo-demo, kaget bergontokan dengan dengan Projo, dengan Pragip, dengan rombongan tak menentu tuh. Nah, kamu tuh nak cari makan, enak senang-senang baik di rumah, jangan galak diuyoi wong, jangan galak disuruh wong. Wong itu kalau nak jadi presiden, dia yang senang, kamu tuh tak bakalan senang. Ya, untuk mahasiswa, ya demo lah yang tertib. Untuk mahasiswa, tunggu baik. Tunggu baik kamu buat keributan di Indonesia nih. Udah capek, cukup tahun 98 baik. Beda tahun 98 dengan tahun 2024 nih, ya. Soeharto memang betul-betul dibenci sama masyarakat dengan mahasiswa. Contohnya, aku nih mahasiswa 98, asli aktivis 98, ya. Bukan mahasiswa, asli. Universitas Eka Sakti Padang, Fakultas Pertanian. Nah, tahun 98 tuh aku sebagai mahasiswa. Boleh cek-recek di kampusku Universitas Eka Sakti Padang. Jangan galak dibodohi wong, ya. Jangan galak. Dem lah. Cukup yang tahun 98 yang terjadi. Sekarang ini nih zaman Jokowi ini bukannya dimusuhi oleh masyarakat, tapi pasukan barisan sakit hati yang ngolahi kamu, yang nyuruh benci dengan Jokowi. Tidak usahlah banyak cerita lah. Sekali lagi, beda tahun 98 dengan beda dengan Jokowi. Soeharto memang betul-betul dibenci oleh masyarakat dan rakyat Soeharto sendiri, khususnya mahasiswa juga. Kalau sekarang ini mahasiswa, ya, dengan masyarakat yang anti dengan pemerintah sekarang. Kalau sekarang ini tidak, beda. Yang benci-benci pasukan baris sakit hati kalau nih sekarang nih. Nah, dan jangan galak ribut-ribut, ya. Biarlah siapapun presidennya, itulah presiden Indonesia, itulah presiden Republik Indonesia, kita NKRI, kita bersaudara. Dan tunggu baik hasilnya. Jangan ribut-ribut, kasihan tuh sanak-sanak kita yang ada di Jakarta, ya. Nah, jangan berpisah dengan NKRI. Jangan galak go di kolai wong. Kata kami wong Palembang tuh jangan galak di kolai wong, jangan galak dibodohi wong. Nah, kaget rombongan Pragip, Projo, Merah Putih, apalagi banyak tuh rombong Hercules. Kaget jadi bebenturan, jadi ribut. Nah, jadi ribut, kami tidak galak ribut, kami nak cari makan. Dem, kita satu bahasa, satu Indonesia. Untuk Pak Mahfud 2019 bilang, ngomong, setelah pemilu 2 hari itu pasti ada yang bilang curang. Ngapu lain sekarang ini. Omongan 2019 dengan omongan 2024. Ayo Pak Mahfud, bantu masyarakat Indonesia ini, jangan ada yang galak demo.
Hancur Indonesia ini kalau demo. Dem lah. Sudah, balik, tidur, makan, ngopi, merokok. Oke, salam 2 jari, menang 1 putaran. Prabowo Gibran. Kalian tahu gak sih, bagi kita nih kaum etnis Chinese yang kayak Cindo-Cindo gitu, sebenarnya kita nggak pilih Pak Anies bukan karena kita benci sama pribadi Pak Anies. Gue yakin banget Pak Anies itu adalah ya seorang bapak yang baik, seorang kepala keluarga yang baik. Cuman kayaknya dia salah ngambil strategi dalam berpolitik menurut gue. Karena dia terlalu memasukkan agama di dalam politiknya. Dan dia lupa sama perkataan presiden pertama kita yaitu Pak Soekarno, seorang proklamator kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Jadi kemarin gue jalan-jalan ke Gramedia, terus gue baca bukunya Pak Prabowo. Gue lihat ada tulisan ini nih, kalian baca. Ini gue bacain ya, kita hendak mendirikan suatu negara untuk semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, bukan untuk bangsawan, bukan untuk orang kaya, tetapi untuk semua. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Gue saking sukanya sama perkataan Pak Soekarno sampai gue foto. Jadi di buku Pak Prabowo yang gue baca kemarin itu, banyak pejuang-pejuang kita, bahkan atasan-atasan dia, komandan, kayak gitu-gitu. Dan salah satunya tuh Pak Soekarno yang dijadiin sebagai teladan dia. Terus gue sempat mikir, kenapa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu nggak pernah ngebales apa yang kayak orang lakuin ke dia. Padahal gue yakin banget Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu pasti tahu gimana bobroknya politik kita. Banyak permainan kotor yang terjadi di dalamnya gitu. Tapi dia nggak pernah ngebales fitnahan yang dia dapat. Dia cuma tahan dan klarifikasi aja. Menurut gue tuh jawabannya cuma satu. Mereka tuh nggak mau negara Indonesia itu terpecah belah cuman untuk membuat dia menang jadi presiden. Makanya mereka tuh lebih milih diam ya daripada ngebales apa yang orang lakuin ke dia. Bahkan kayak dia sempat dikata-katain caci maki, tapi dia ya udah diem aja. Karena percuma gitu, lo menang tapi lo ngerusak negara atau lo mecah belah rakyat. Itulah cuplikan video suara dari para netizen. Ya, kita sebagai pendukung lebih baik kita berdamai, tidak ada kerusuhan, dan tidak termakan provokasi yang tidak bertanggung jawab. Lebih baik kita mendukung dengan presiden pilihan rakyat saat ini dengan persentase suara yang hampir mendekati 30%. Berarti kan rakyat itu menginginkan Prabowo dan Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Lebih baik saat ini kita fokus dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita. Pemilu sudah selesai. Kalaupun misalnya ada temuan-temuan kecurangan, biarlah tim hukum para capres masing-masing nanti yang di MK mereka yang menentukan. Kalaupun memang nanti ada temuan kecurangan, lebih baik kita jaga persatuan karena damai itu lebih indah. Kita sebagai anak bangsa, marilah jangan ada keributan. Dan jujur saya pun merasa sedih kalau misalnya nanti terjadi antar bentrokan, antar sama-sama pendukung, yang repot pastinya keluarga kita. Jadi sudahlah, marilah kita bersatu untuk mendukung presiden terpilih. Legowo lah, karena saya juga sudah mengalami 2 kali kecewa di 2014, di 2019 dengan kalahnya Pak Prabowo waktu berhadapan dengan Pak Jokowi. Tapi ya sudah, hanya sebatas itu. Setelahnya saya ya legowo aja. Berarti kan rakyat menginginkan waktu itu Pak Jokowi untuk menjadi pemimpin bangsa kita. Daripada kita harus gontok-gontokan, termakan provokasi yang nanti akhirnya yang menyengsarakan kita sendiri. Demikianlah mungkin video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.